Wait for the volley. Film diawali dengan ditampilkannya sebuah aksi kehebatan tembakan milik seorang pria bernama Nathan Algren. Setelah melakukan aksinya, tiba-tiba Algren ditawari sebuah pekerjaan oleh pria tua. Algren pun dibawa pria tua itu menemui Tuan Omura dan Kolonel Bagley. Di sana Algren ditawarkan pekerjaan untuk melatih para pasukan milik Tuan Omura. Dan sebagai hadiahnya, Algren akan diberikan penjualan senjata eksklusif ke Jepang. Algren menolaknya karena ia sudah terikat kontrak dengan perusahaan Winchester. Namun jika mereka mampu membayar $500 di awal dan $500 di akhir pekerjaan, Algren akan menerimanya. Singkat cerita, kini Algren pun tiba di sebuah kota dan ia bertemu dengan Mr. Graham. Mereka pun menuju ke tempat sang kaisar. Algren pun menjalani tugas pertamanya. Pasukan yang Algren latih hampir semua berasal dari petani. Karena itulah, mereka semua belum pernah melihat senjata api. Seluruh pasukan itu dipimpin oleh Jenderal Hasegawa. Dan siapa sangka, ternyata Jenderal Hasegawa merupakan mantan pasukan samurai. Algren meminta Mr. Graham untuk menerjemahkan sebuah buku tentang sejarah samurai. Namun gerak-gerik Mr. Graham nampaknya menolak permintaan Algren. Algren pun mencoba mengintimidasi Mr. Graham. Sampai akhirnya, Mr. Graham pun mau menuruti permintaannya. Keesokan harinya, saat pasukan sedang berlatih menembak, tiba-tiba saja Bagley memberikan kabar bahwa pasukan samurai telah menyerang jalur kereta di perbatasan wilayah mereka. Bagley pun meminta Algren dan pasukannya turun ke medan pertempuran untuk menyerang samurai. Namun pasukan yang Algren latih belum siap untuk melakukan peperangan. Bagley pun mengatakan kalau mereka pasti bisa, karena samurai tidak menggunakan senjata api. Keesokan harinya, mereka semua pun bersiap untuk perang melawan samurai. Sampai pada akhirnya, pasukan samurai pun datang. Karena pasukan Algren baru pertama kali melakukan peperangan, mereka semua pun terlihat gugup. Akibatnya mereka melakukan tembakan kepada pasukan samurai sebelum aba-aba dikeluarkan. Formasi pasukan pun menjadi berantakan. Dan peperangan pun dimulai dengan sangat sengit. Sampai akhirnya, Algren tertusuk. Karena pasukan Algren tidak mampu lagi melawan pasukan samurai, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Kini, Algren hanya seorang diri melawan para pasukan samurai. Pemimpin pasukan samurai yang bernama Katsumoto melihat aksi Algren seperti macan putih. Katsumoto meminta pasukannya untuk berhenti menyerang Algren dan meminta seluruh pasukannya untuk membawa Algren ke desa mereka. Sesampainya di sana, luka tusuk Algren langsung diobati oleh wanita cantik bernama Taka. Keadaan Algren kini semakin memburuk karena dirinya selalu mengingat semua kejadian saat ia berperang. Pagi harinya, Algren terlihat sudah membaik. Ia pun keluar dari kamarnya untuk berkeliling desa dengan didampingi oleh seorang laki-laki tua. Di dalam sebuah ruangan, Algren melihat seorang anak kecil sedang duduk di hadapan kostum perang. Sampai pada akhirnya, Algren bertemu dengan Katsumoto di sebuah kuil. Karena rasa penasarannya, Algren pun menanyakan tentang kostum perang dan wanita yang sudah merawatnya itu. Katsumoto pun menjawabnya, kalau kostum perang itu milik Hirotaro yang Algren bunuh saat terjadinya perang kemarin. Dan wanita itu adalah istrinya. Kini Algren sudah menjadi seorang tawanan yang tidak bisa keluar dari desa tersebut. Namun di desa itu, ia menemukan sebuah rasa kenyamanan dan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia dapatkan. Terlihat Algren tertarik untuk mendalami gerakan perang tradisional samurai. Dan dirinya pun terus berlatih. 1 tahun sudah Algren tinggal di desa samurai itu. Algren memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Taka karena sudah membunuh suaminya. Keesokan harinya, Algren dan Ujio melakukan pertarungan gerakan samurai.
Siapa sangka, kini Algren sudah sedikit bisa menguasai gerakan tersebut. Dan hasil dari pertarungan itu pun seri. Saat sedang diadakannya sebuah pertunjukan, tiba-tiba sebuah kelompok menyerang desa itu. Pertarungan pun terjadi di sana. Taka pun berhasil menusuk salah satu anggota kelompok tersebut. Dan Higen yang pemberani pun melawan kelompok itu menggunakan pedang milik ayahnya. Sampai akhirnya, kelompok itu pun berhasil dikalahkan. Keesokan harinya, Katsumoto ingin pergi ke Tokyo. Ia mengembalikan barang milik Algren. Dan Katsumoto juga mengatakan kalau Algren tetaplah seorang musuh baginya. Algren pun menghampiri Taka untuk pamit pergi dari desa tersebut. Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepadanya karena selama ini telah merawat dirinya. Algren pun kini pergi meninggalkan desa itu. Saat kembali ke kota, mereka semua senang karena melihat Algren masih hidup. Kini seluruh pasukan di kota itu terlihat sudah mahir dalam menggunakan senjata api. Tuan Omura mengatakan kepada Algren kalau pasukan mereka kini sudah siap untuk menghadapi pasukan samurai. Melihat Nobu dikepung oleh pasukan Omura, Algren pun segera menolongnya. Namun Algren dihajar oleh pasukan Omura. Pedang milik Nobu pun diambil dan rambut Nobu dipotong. Algren pun mengantar Nobu untuk pulang ke desanya. Namun ia diikuti oleh anak buah Omura. Saat sedang diadakannya sidang, Katsumoto terlihat datang ke sana. Sesuai undang-undang yang berlaku, Katsumoto pun dilarang untuk membawa pedangnya ke dalam tempat itu. Katsumoto ingin memberikan pedang itu kepada sang kaisar, namun pemberian itu ditolak. Saat Algren sedang mempersiapkan senjatanya, Kolonel Begley mengatakan. Mendengar hal itu, Algren pun langsung keluar untuk menyelamatkan Katsumoto. Namun ia dicegah oleh pasukan Omura dan terjadilah pertarungan di sana. Dengan ilmu yang ia pelajari di desa samurai, ia pun mampu mengalahkan mereka. Algren dan Mr. Graham pun segera menuju ke tempat di mana Katsumoto ingin dibunuh. Awalnya mereka dilarang masuk, namun karena kecerdikan Mr. Graham, mereka pun akhirnya diperbolehkan untuk masuk. Ujio pun datang ke sana untuk memberikan senjata kepada mereka. Mereka pun memulai aksinya untuk membawa Katsumoto pergi dari tempat itu. Aksi mereka diketahui oleh pasukan Omura. Sampai akhirnya mereka pun diserang. Namun hanya dengan bermodalkan panah dan pedang saja, mereka mampu mengalahkan pasukan tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba Nobutada terkena tembakan. Katsumoto terlihat sedih melihat kondisi anaknya. Di sana Nobu meminta agar ayahnya meninggalkan dirinya di tempat itu. Karena situasi yang semakin genting, dengan berat hati, akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Nobu. Namun tiba-tiba, Nobu bangkit kembali. Dan ia kembali melawan pasukan Omura. Dan akhirnya, Nobu tewas karena serangan tembakan yang dilakukan oleh pasukan Omura. Karena kaisar tidak mau mendengarkan perkataannya lagi, Katsu pun mengatakan kalau ini semua merupakan akhir dari kejayaan pasukan samurai. Algren berusaha membangkitkan semangat Katsumoto kembali dengan mengatakan kalau dirinya akan membuat kaisar mendengarkan perkataan dari Katsumoto. Di sana Algren sudah mempersiapkan strategi untuk melakukan peperangan melawan pasukan Omura. Taka meminta Algren untuk memakai baju zirah milik suaminya. Saat baju zirah itu digunakan, Algren terlihat sangat gagah dan berwibawa. Katsumoto juga memberikan pedang kepada Algren. Dan kini pasukan samurai pun sudah siap memulai perang. Hingga saatnya peperangan pun dimulai. Pasukan Omura memberikan tembakan kepada pasukan samurai. Namun pasukan samurai tidak panik dengan serangan itu, karena mereka sudah mempunyai strategi. Sampai akhirnya, strategi itu pun berhasil dilakukan. Dan para pasukan Omura banyak yang tewas. Peperangan masih terus berlanjut. Algren hampir saja terkena tembakan yang diberikan oleh pasukan Omura. Namun ia dihadang oleh salah satu pasukan dan akhirnya tembakan itu mengenai orang tersebut. Tiba-tiba seluruh pasukan Omura datang kembali dan langsung menyerang pasukan samurai dengan tembakan. Pertarungan itu sedikit menegangkan, karena jumlah pasukan samurai kalah dengan banyaknya jumlah pasukan Omura. Pertarungan masih terus terjadi, sampai pada akhirnya pasukan Omura mundur dari pertarungan tersebut. Melihat kejadian itu, Kolonel Begley akhirnya turun tangan untuk memimpin pasukan Omura. Dengan keberanian yang sangat tinggi, seluruh pasukan samurai pun menghampiri pasukan Omura. Pasukan Omura memberikan serangan tembakan ke arah pasukan samurai. Tembakan itu membuat beberapa anggota pasukan samurai tewas. Dan pada akhirnya, Katsumoto yang berada di barisan paling depan pun terkena tembakan. Katsumoto pun tewas. Namun tewasnya Katsumoto itu merupakan sebuah kehormatan bagi semangat Bushido samurai.
Di sana Jenderal Hasegawa memberikan sebuah penghormatan terakhir kepada jasad Katsumoto dengan cara bersujud. Semua pasukan Omura pun mengikutinya. Di tempat sang kaisar, Agren memberikan pedang milik Katsumoto kepadanya. Namun Omura terlihat ingin mempengaruhi sang kaisar agar tidak menerimanya. Pada akhirnya, sang kaisar menerima pemberian pedang itu. Sang kaisar juga mengatakan kalau mereka ingin Jepang bersatu dan menjadi negara yang modern. Namun mereka juga tidak akan melupakan dari mana mereka berasal. Kini masa kejayaan samurai pun telah berakhir. Dan Algren kembali lagi ke desa samurai untuk menemui Taka beserta anaknya. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!